Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniza Silvana dengan NIM A1C320001 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul pemantulan dan pembiasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita buka link pad-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari situsnya di Google dengan mengetik pad.colorado.edu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik simulasi fisika. Lalu kita cari yang bending light. Kita klik play. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu yang pertama pengenalan, pilihan prisma, dan percobaan lainnya. Nah, di sini kan pengenalan. Ini nih membahas tentang pembiasan. Ini pilihan prisma, dan ini pemantulan. Pada praktikum kita kali ini, tujuan praktikumnya yaitu untuk membuktikan hukum Snellius pemantulan, untuk membuktikan hukum Snellius pembiasan, dan menyelidiki sifat pembiasan pada prisma dan membuktikan besar sudut pembias prisma dan besar sudut deviasi. Pada praktikum ini terdapat 3 percobaan. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Kita pilih pilihan yang ini untuk pemantulan cahaya, kemudian pembiasan cahaya untuk pilihan yang ini, dan pembiasan prisma yang ini. Pertama kita lakukan terlebih dahulu pemantulan cahaya. Perlu kita ketahui bahwa pemantulan cahaya itu adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Di sini kita atur terlebih dahulu, kita keluarkan busurnya, dan kita letakkan lalu kita klik Angels. Angels ini adalah yang angka sudutnya untuk mempermudah dalam menentukan sudutnya. Lalu di sini kita menggunakan 2 material atau medium. Untuk data yang pertama kita menggunakan materialnya atau mediumnya yaitu air. Dengan indeks yaitu 1,33. Untuk medium keduanya kita menggunakan udara dengan indeks yaitu 1,0. Lalu kita nyalakan lasernya. Nah, di sini terdapat sudut datang dan sudut pantul. Kita menggunakan sudut datangnya itu yaitu 15 derajat. Nah, di sini terlihat bahwa sudut pantulnya itu sama dengan sudut datang, yaitu 15 derajat. Kita lanjut ke data yang berikutnya, yaitu yang menggunakan medium pertamanya udara.
dengan indeks 1,0. Medium keduanya yaitu air dengan indeks 1,33. Dan menggunakan sinar sudut datangnya yaitu sebesar 30 derajat. Di sini terlihat juga bahwa sudut pantulnya itu sama dengan sudut datang, yaitu sebesar 30 derajat. Kita lanjut ke data yang berikutnya, yaitu menggunakan medium pertamanya menggunakan minyak goreng dengan indeks sebesar 1,47. Medium keduanya yaitu menggunakan air dengan indeks 1,33, lalu menggunakan sudut datangnya 45 derajat. Dan didapatkan pula sudut pantulnya sama dengan sudut datang yaitu sebesar 45 derajat. Kita lanjut ke data berikutnya menggunakan medium pertamanya menggunakan air dengan indeks 1,33. Medium keduanya yaitu menggunakan udara dengan indeks 1,0 dan menggunakan sudut datangnya sebesar 60 derajat. Dan didapatkan sudut pantulnya sama, yaitu 60 derajat. Dan kita lanjut ke data yang terakhir pada percobaan pertama ini, yaitu medium pertamanya menggunakan udara indeksnya sebesar 1,0 dan medium keduanya menggunakan air indeksnya sebesar 1,33 dan menggunakan sudut datangnya yaitu 75 derajat. Ya, sama sudut pantulnya juga 75 derajat. Pada percobaan pertama ini dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan hukum Snellius pemantulan bahwa sudut datang yaitu sama dengan sudut pantulnya. Setelah selesai percobaan pertama kita yaitu tentang pemantulan cahaya. Data-data yang tadi mari kita catat di tabel yang telah disediakan. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu pembiasan cahaya menggunakan pilihan yang pengenalan ini. Berikut tampilan untuk pembiasan cahayanya. Pertama, kita letakkan busurnya terlebih dahulu. Di sini sama-sama menggunakan mediumnya 2 juga. Pembiasan cahaya ini ketika seberkas cahaya yang mengenai permukaan suatu benda, maka cahaya tersebut ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan. Jika benda tersebut transparan seperti kaca atau air, maka sebagian cahaya yang diteruskan terlihat dibelokkan, yang dikenal dengan pembiasan. Baik, kita mulai. Untuk data yang pertama, medium pertamanya menggunakan air, medium keduanya menggunakan udara, dan menggunakan, mohon maaf,
Untuk medium pertamanya menggunakan air, dan medium keduanya menggunakan gelas. Indeksnya yaitu sebesar 1,5. Sudut datang yang digunakan yaitu sebesar 30 derajat. Di sini terlihat bahwa sudut biasnya itu yaitu sekitar 26 komaan. Untuk hasil yang lebih pastinya dapat dicari menggunakan rumus. Kita lanjut ke menggunakan data yang kedua. Medium pertamanya yaitu udara. Untuk medium keduanya yaitu air. Dan kita gunakan sudut datangnya sebesar 35 derajat. Di sini terlihat bahwa sudut biasnya itu sebesar 25, sekitar 25 derajat. Lanjut ke data berikutnya, medium pertamanya menggunakan minyak goreng dengan indeks sebesar 1,47. Dan medium keduanya menggunakan air dengan indeks 1,33 dan menggunakan sudut datang yaitu sebesar 40 derajat. Sudut biasnya di sini dapat kita lihat yaitu sekitar 45 derajat. Lalu kita lanjut menggunakan medium pertamanya yaitu menggunakan air, dan medium keduanya menggunakan kaca dengan indeks sebesar 1,54, menggunakan sudut datangnya sebesar 45 derajat. Sudut bias yang dihasilkannya yaitu kira-kira sebesar 36 derajat. Lalu kita lanjut ke data yang terakhir pada percobaan kedua ini, yaitu medium pertamanya menggunakan udara, dan medium keduanya yaitu menggunakan kaca sebesar 1,54. Indeksnya 1,54. Sinar datangnya yaitu 50 derajat. Maka didapatkanlah sudut biasnya sekitar 30 derajat. Lalu kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu pembiasan prisma menggunakan pilihan yang ini. Nah, pertama kita atur dulu, kita klik normal dan protractor, lalu ininya kita ubah ke 700. Medium pertamanya kita gunakan yaitu udara, dan medium keduanya kita ubah menjadi ini. Lalu kita letakkan pada pembiasan prisma ini yang perlu kita cari yaitu sudut datang kedua, sudut bias pertama, sudut bias kedua, sudut pembias, dan sudut deviasinya. Yang pertama, pada data yang pertama kita menggunakan sudut datangnya yaitu sebesar 45 derajat.
Untuk menggunakan sudut datang 45 derajatnya kira-kira di sini. Sudut datang keduanya itu dapat kita cari yaitu dengan cara sudut datang pertamanya itu dibagi 2. Misalnya di sini 45 derajat. Dibagi 2 tuh dapatnya 27,3 derajat. Untuk sudut bias pertamanya nilainya sama dengan sudut datang yang pertama. Dan untuk sudut bias yang kedua, nilainya itu sama dengan sudut datang yang kedua. Untuk sudut pembiasnya dapat kita cari yaitu menggunakan rumus. Untuk sudut pembiasnya dapat kita cari menggunakan rumus yaitu sudut bias pertama ditambah dengan sudut datang yang pertama. Tadi kan sudut bias yang pertamanya didapatkan 27,3 derajat ditambahkan dengan sudut datang yang pertama sebesar 45 derajat dan didapatkanlah hasil 54,6 derajat. Sedangkan untuk sudut deviasinya dapat dicari menggunakan rumus sudut deviasinya dapat dicari menggunakan rumus sudut datang yang pertama ditambah dengan sudut bias yang kedua dikurang dengan sudut pembias tadi. Jadi dapat kita cari sudut datang yang pertamanya yaitu sebesar 45 derajat ditambah dengan sudut bias yang kedua sebesar 45 derajat dan dikurangin dengan sudut pembias yang tadi 54,6 derajat. Didapatkanlah hasil sebesar 35,4 derajat. Dan begitulah untuk data yang pertama. Data yang kedua menggunakan sudut datangnya. Sudut datang pertamanya yaitu sebesar 95 derajat. Kira-kira di sini penempatannya untuk caranya sama seperti yang pertama tadi. Untuk data yang selanjutnya juga caranya sama seperti yang tadi. Baik, saya akan menampilkan data-data tabelnya yang telah saya dapatkan. Maaf, dikarenakan ada sedikit kesalahan, saya akan menampilkan data tabelnya itu di akhir video. Demikianlah praktikum saya yang berjudul tentang pemantulan dan pembiasan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.